Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang saya sendiri Fitriati, yang kedua Indri Wahyuni, yang ketiga Agustina Putri Ayu. Di sini kami akan membahas tentang materi DNA fingerprint dan analisis forensik. Sebelum kami membahasnya lebih dalam, yang saya hormati Ibu Fitri Wijarini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, dan yang kami hargai dan kami cintai teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa di like, share, and di komen. Oke, saya akan menyebutkan materi-materi apa aja sih yang kami jelaskan. Jadi yang pertama ada deskripsi DNA fingerprint dan analisis forensik, yang kedua metode analisis DNA fingerprint, yang ketiga hubungan keluarga dan profil DNA, dan yang keempat aplikasi DNA fingerprint dalam bioteknologi. Di sini saya mau sedikit cerita. Jadi di Indonesia DNA fingerprint mencuat sekali namanya sebagai cara identifikasi kejahatan dan korban yang telah hancur setelah terjadi peristiwa peledakan bom di tanah air, seperti kasusnya bom Bali, bom Patriot, peledakan bom di depan Kedubes, Australia, dan lain-lain. Nah, penggunaan informasi DNA fingerprint di Indonesia boleh dikatakan atau boleh dibilang masih sangat-sangat baru. Nah, lalu fingerprinting adalah suatu pengujian Fingerprinting adalah suatu pengujian forensik yang melibatkan teknik biologi molekuler untuk mendapatkan profil DNA sejumlah materi uji yang merupakan bahan biologis. Profil DNA ini biasa disebut sebagai sidik jari DNA atau yang dikatakan DNA fingerprint. Jadi DNA fingerprint itu adalah sidik jari. Jadi ilmu forensik merupakan gabungan dari hukum dan ilmu pengetahuan. Banyak kasus peradilan yang bergantung pada bukti ilmiah. Sains tidak hanya digunakan untuk menghukum yang bersalah atau yang membebaskan orang yang tidak bersalah, tetapi dia juga berfungsi untuk mengungkap kasus kejahatan. Nah, pada akhir tahun 1800-an dalam usaha memberantas kejahatan telah dilakukan teknologi yang telah diperbarui, yaitu fotografi yang memungkinkan untuk menggambar kasus kejahatan dalam bentuk dokumentasi sehingga gambar-gambar tersebut dapat digunakan sebagai referensi yang tepat akurat. Nah, jadi sidik jari ini fungsinya untuk kita mengetahui orang yang berbuat jahat, contohnya kayak seperti kriminal atau pencurian. Nah, itulah digunakannya sidik jari untuk kita mengetahui. Nah, lalu namun hal ini memiliki banyak kelemahan, yaitu para penjahat telah menemukan banyak cara untuk mengubah penampilan sehingga tidak memungkinkan identifikasi pelaku berdasarkan foto yang ada. Jadi penjahat ini juga lebih pintar gitu. Maksudnya penjahat ini dia banyak sekali caranya untuk mengubah mukanya agar dia tidak diketahui bahwa dia yang melakukan kejahatan tersebut. Nah, mungkin kurang lebih 100-an tahun yang lalu ilmuwan itu menemukan bahwa tapak dan lingkaran di kulit pada sidik jari dapat digunakan untuk menentukan identitas seseorang. Nah, yang tadi saya bilang bahwa jika kita untuk mengetahui bagaimana caranya kita mengetahui orang itu jahat atau tidak, kita melakukan dengan sidik jari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya persilakan. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you